Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Gunawan, kelas non reguler semester 2, Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan mereview materi hukum pidana pertemuan ke-9. Berbicara kesalahan ada dua, yaitu kesengajaan dan kelalaian. Tapi dalam arti lain, kesengajaan dan kelalaian itu sama. Unsur-unsur kesalahan yaitu bahwa harus memiliki kemampuan bertanggung jawab merupakan subjek penilaian. Apakah pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban? Contoh, ibu sedang memberikan anggota regu tembak untuk menembaki pelaku kejahatan pidana. Jelas-jelas dia melakukan penembakan atau pembunuhan. Akan tetapi pada pasal 50 dan 51, perintah melakukan hal tersebut dengan perintah jabatan jadi tidak bertentangan atau melanggar aturan. Hal yang harus dipelajari dalam hukum pidana hanya 3, yaitu pelaku pidana, perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana. Di dalam kesalahan ini harus ada hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya. Apa itu hubungan batin? Baik itu kesengajaan atau kealpaan. Contoh, kalau bapak ibu memilih daring atau tatap muka, itu ada hubungan batin, misalkan ingin ketemu Pak Randy ke kampus, hanya ingin mencari ilmu, ingin belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, di sini ada hubungan batin antara kita harus menyampingkan hal-hal lain yang tidak terlalu penting. Dengan hubungan batin ini ada sengaja atau lalai. Bahwa yang dinamakan sengaja atau dolus atau offset di dalam KUHP ini tidak ditemukan apa itu pengertian kesengajaan. Tetapi dalam memori van Tolsing atau MVT VVS Belanda dapat ditemukan pengertian bahwa yang dinamakannya sengaja itu artinya pelaku itu menghendaki dan mengetahui dalam bahasa Belanda willen en weten. Dengan kata ini, orang lain melakukan perbuatan sengaja, menghendaki perbuatan itu, menyadari apa yang dilakukannya, dan dia mengetahui dampak yang dilakukannya. Corak kesengajaan sebagai sadar kemungkinan adanya keadaan tertuyang. Semula mungkin terjadi, kemudian ternyata benar-benar terjadi. Sekarang teori pengetahuan atau membayangkan. Teori ini menyatakan bahwa sengaja itu apabila suatu akibat ditimbulkan suatu perbuatan sekalipun akibat tersebut tidak dikehendaki, namun patut diduga atau dibayangkan dapat mungkin terjadi. Kedua, teori kehendak. Teori ini menyatakan bahwa sengaja adalah kehendak melakukan sesuatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat tertentu dari perbuatan itu. Dalam hal ini akibat memang dikehendaki dan benar-benar merupakan maksud dari perbuatan yang dilakukan tersebut. Dengan kata lain, kesengajaan pelaku ditujukan kepada perbuatan dan akibat dari perbuatan itu. Contoh, kalau ada seseorang mencuri motor, berarti dia menghendaki motor itu untuk dimiliki. Karena syarat pasal pencurian itu cara untuk memilikinya macam-macam, dan dia juga harus include di dalamnya. Membayangkan kalau motor itu bukan milik dia, Forsteng teori, banyak pencuri melakukan pencurian tidak terlihat barang itu milik siapa. Karena dia mengambil sesuatu barang tanpa membayangkan seperti, wah, jangan-jangan barang ini milik bu dosen kampusku. Aduh, bahaya. Gimana kalau motor ini ambil kebayangnya?
motor ini hasil dapat nyicil dan belum lunas. Kasihan juga kalau dicuri, nanti korban jadi jalan kaki. Tidak ada pelaku memikirkan hal seperti itu. Antara menghendaki, otomatis dia mengetahui. Otomatis dia harus mengetahui kalau barang itu milik orang lain. Maka itu akan dikenakan tindakan pencurian. Pasal 362. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.